Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham doa untuk panjang umur. Mau ya? Teman-teman boleh simpan video ini dan kemudian boleh dihafal. Ingat ngafalnya per kata. Doanya adalah Allahumma tawil umurona. Ya Allah, panjangkan usia kami. Wasahih ajsadana, dan perbaiki jasad kami. Wanawwir qulubana, dan berilah cahaya pada hati kami. Atau teman-teman gak bisa panjang-panjang, udah Allahumma tawil umurona, itu aja dulu. Ya Allah, panjangkan usia kami. Nanti kalau udah hafal, wasahih ajsadana, dan perbaikilah jasad kami atau diri kami. Wanawwir qulubana, dan kemudian berikan cahaya pada hati kami. Ini doa bagus, bisa dibaca 3 kali setiap habis sholat, atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat, atau di antara azan dan iqamah ya. Teman-teman ingat, doa itu bisa merubah takdir kita. Saat tidak ada harapan, maka masih ada doa yang menemani kita. Semoga bermanfaat ya. Nela Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku, dan semoga betah ya belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham doa untuk panjang umur. Mau ya? Teman-teman boleh simpan video ini dan kemudian boleh dihafal. Ingat ngafalnya per kata. Doanya adalah Allahumma tawil umurona. Ya Allah, panjangkan usia kami. Wasahih ajsadana, dan perbaiki jasad kami. Wanawwir qulubana, dan berilah cahaya pada hati kami. Atau teman-teman gak bisa panjang-panjang, udah Allahumma tawil umurona, itu aja dulu. Ya Allah, panjangkan usia kami. Nanti kalau udah hafal, wasahih ajsadana, dan perbaikilah jasad kami atau diri kami. Wanawwir qulubana, dan kemudian berikan cahaya pada hati kami. Ini doa bagus, bisa dibaca 3 kali setiap habis sholat, atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat, atau di antara azan dan iqamah ya. Teman-teman ingat, doa itu bisa merubah takdir kita. Saat tidak ada harapan, maka masih ada doa yang menemani kita. Semoga bermanfaat ya. Nela Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku, dan semoga betah ya belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham bagaimana kalau sedekah subuh diberikan kepada anak yang membutuhkan. Oke, teman-teman, sebelum aku jelaskan boleh atau nggak bolehnya, aku jelaskan dulu sedekah subuh ya. Sedekah subuh itu adalah sedekah yang kita kumpulkan di waktu subuh. Misalnya nih, kita kumpulkan ya 2000 gitu ya. Lalu kemudian setelah itu kita berikan kepada orang yang menerimanya. Nah, kalau sedekah itu beda dengan zakat. Sedekah itu boleh ke siapa aja, boleh traktir makan kawan juga sedekah, kasih ke anak juga sedekah, kasih ke orang tua juga sedekah. Tapi uang sedekah itu berarti bebas aja. Hanya saja lebih baik disebar. Kenapa? Semakin banyak orang yang mendapatkan senyuman akibat ulah dan perbuatan kita, maka insya Allah semakin banyak orang yang senyum, yang senang karena perbuatan kita, maka insya Allah akan semakin berkah hidup kita. Jadi hukumnya adalah boleh. Jadi teman-teman kalau mau sedekah nggak usah ragu-ragu, kasih aja ke siapapun yang teman-teman kepengen, seperti traktir makan kawan, kemudian ngasih orang fakir, ngasih orang miskin, itu bebas aja. Dia beda dengan zakat yang syarat dan ketentuannya berlaku ya. Nanti boleh dibagi setelah sebulan, setelah seminggu, itu boleh. Semoga bermanfaat. Kalau di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kematian itu nggak bisa ditunda. Idza jaa ajaluhum ya la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal, itu tidak akan bisa dimundurkan dan dimajukan. Nah, pertanyaannya adalah, mati itu datangnya dari Allah. Tapi mau mati dalam keadaan apa, kita bisa mengusahakannya. Ingat konsep peluang, saya arahkan ke sini ya. Orang-orang yang sering keluar rumah jauh berpeluang akan kemungkinan kecelakaan dibandingkan orang yang di rumah aja. Iya toh, konsep peluang kemungkinannya tentu lebih besar.
Maksud saya adalah perbesar peluang untuk mati dalam keadaan baik. Coba deh aktivitasnya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, mengerjakan tanggung jawab kita, berzikir, berdoa, majelis ilmu, sholawat lagi, zikir lagi, datang ke masjid, beribadah. Ketika aktivitas kita dihitung atau peluangnya lebih besar melakukan kebaikan, kemungkinan kita mati dalam keadaan baik jauh lebih besar dibanding dalam keadaan buruk. Tapi kalau kita aktivitasnya banyak yang tidak bermanfaat gitu ya, sekedar teman-teman melakukan yang mubah, ngobrol-ngobrol nggak ada arahnya, atau nauzubillah ngobrolin orang, atau sibuk dengan urusan orang, atau kepo-kepo urusan orang, dan nggak pernah hadir dalam majelis ilmu, sholatnya juga bolong-bolong, maka kemungkinan matinya juga dalam keadaan seperti itu. Tidak ada jaminan sih, banyak juga orang yang baik matinya buruk, dan buruk juga matinya baik. Tapi perhatikan konsep peluang. Orang yang full 24 jam aktivitasnya banyak mengarah kepada dosa, tentu peluangnya lebih besar untuk mati dalam keadaan dosa. Tapi ketika orang-orang melakukan banyak ibadah kebaikan, semoga ini usaha kita untuk mati dalam keadaan baik. Semoga bermanfaat ya. Nela Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab aku, dan semoga betah belajar di akun ini. Cek juga video aku yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau saya doanya pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Oke, kemarin aku buat video tentang doa masuk masjid ya. Jadi kemarin aku sampaikan kalau teman-teman masuk masjid itu baca doa. Doanya adalah Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Jadi saya sampaikan setiap teman-teman masuk masjid, kalau 5 kali sehari, teman-teman minta disayang oleh Allah. Jadi saat itu kita sedang menyembah, menghamba kepada Allah untuk disayang oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, muncul nih pertanyaan, kalau pakai bahasa Indonesia boleh nggak sih? Sebenarnya sih tidak ada masalah doa pakai bahasa Indonesia. Cuma kalau bahasa Arabnya cuman pendek-pendek doang kayak gini nih, teman-teman hafalah doa-doa pendek itu. Misalnya nih, Allahumma ftahli, dihafal itu tiap hari. Allahumma ftahli, Allahumma ftahli, Allahumma ftahli gitu kan. Abwaba, 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 abwaba. Nanti disambung lagi tuh Allahumma ftahli abwaba, itu terus yang dibaca sampai hafal. Udah hafal banget baru rahmatika, rahmatika, rahmatika. Nggak usah ngafal 1 jam, 2 hari pun nggak apa-apa. Yang penting ada perkembangan. Nah, ini yang saya sampaikan. Kita nggak perlu lebih baik dibanding orang lain. Yang penting kita lebih baik dibanding diri kita di masa lalu ya. Semoga bermanfaat. Oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.